Shalom saudara, renungan hari ini saya beri tema kuasa Yesus yang tak terbatas. Firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Saya akan bacakan ayat pertama sampai ayat ke-7 saja. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kalian mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Saudara, sebagai seorang manusia, kita punya keterbatasan masing-masing. Ada hal yang orang lain bisa lakukan tetapi kita tidak bisa lakukan. Dalam hal ini kita membutuhkan orang lain. Selain itu, sebagai sesama makhluk yang namanya manusia, kita juga punya keterbatasan yang sama dengan manusia yang lain, di mana ada hal yang kita tidak bisa lakukan dan orang lain pun tidak bisa lakukan. Dalam hal ini, siapa yang kita butuhkan? Kepada siapa kita bisa berharap? Firman Tuhan yang kita baca hari ini mencatat kisah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya. Ada Petrus, Thomas, Natanael, anak-anak Zebedius, yaitu Yohanes dan Yakobus, dan dua orang muridnya yang lain. Ini adalah kali ketiga Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Pertama ketika 10 murid sedang berkumpul dan di sana tidak ada Thomas. Yang kedua adalah mereka berkumpul lagi dan kali itu ada Thomas. Dan yang sekarang yang ketiga ketika 7 murid sedang berkumpul. Mereka sebenarnya sudah tahu Yesus bangkit. Namun mereka belum menerima perintah untuk menunggu di Yerusalem. Menunggu Roh Kudus yang dijanjikan itu turun ke atas mereka. Nah, kali ini dalam penampakan dirinya, Yesus melakukan satu hal yang manusia lain tidak dapat lakukan. Yang semua manusia tidak dapat lakukan, tapi Yesus dapat lakukan. Para murid itu pergi menangkap ikan, tapi sepanjang malam mereka tidak mendapat ikan sama sekali. Sehingga Alkitab bilang ketika hari mulai siang, nah di situ artinya adalah mulai pagi, ketika fajar mulai menyingsing. Yesus muncul dan bertanya, apakah mereka mempunyai lauk pauk? Dan mereka menjawab tidak ada. Yesus suruh mereka tebarkan jala di sebelah kanan perahu. Mereka lakukan. Dan ternyata mereka mendapat ikan yang begitu banyak sampai-sampai mereka tidak sanggup lagi menariknya. Dikatakan bahwa ikan yang mereka dapat itu besar-besar. Dan jumlahnya pun disebutkan 153 ekor. Tapi anehnya jalanya tidak sobek. Mengapa murid-murid semalaman menangkap ikan tetapi tidak mendapat apa-apa? Tetapi di tempat yang sama juga ketika Yesus menyuruh mereka, mereka mendapat banyak sekali. Kalau memang di situ tidak ada ikan, maka siapapun orang yang menjala di situ tidak akan mendapatkan ikan. Lagi pula kalau barusan masih tidak ada ikan, kok bisa dalam waktu singkat di situ tiba-tiba bisa penuh dengan ikan? Ditambah lagi jalannya tidak sobek. Mengapa Alkitab mencatat jumlah ikannya? Juga mencatat mengenai kondisi jalannya? Jumlah ikan diketahui ini menyatakan bahwa memang ada saksi. Memang ada orang yang menghitung saat itu sehingga bisa tahu jumlah persis ikannya. Kemudian kondisi jala tidak sobek diberitahukan. Karena ini adalah hal yang tidak umum. Biasanya kalau ikannya begitu banyak dan besar, pasti ada bagian jala yang sobek. Tapi ini tidak. Luar biasa. Dan semua ini terjadi bukan karena kehebatan orang yang menjala. Bukan karena kualitas jalanya. Bukan juga karena ikan-ikannya. Tetapi adalah karena Yesus. Kuasa yang ada pada Yesus itu jauh melebihi manusia. Sehingga apa yang tidak dapat dilakukan oleh manusia dapat dilakukan oleh Yesus.
Tanpa kejadian ini pun, peristiwa kebangkitan Yesus sendiri sudah membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa. Kuasanya tidak dapat dibatasi bahkan oleh kematian sekalipun. Dan peristiwa menangkap ikan ini menambah keyakinan kita bahwa Yesus dengan kuasanya yang tidak terbatas itu sanggup memelihara dan menolong kita dalam hidup sehari-hari. Para murid sebelum menerima perintah untuk tinggal di Yerusalem dan menanti janji Allah, mereka kembali menangkap ikan karena mereka perlu hidup. Dan Yesus juga peduli terhadap soal-soal penghidupan mereka. Yesus memberikan pertolongan yang mereka perlukan dalam hidup ini. Yesus yang bangkit memberikan jaminan kemenangan atas hidup yang akan datang dan juga atas hidup sehari-hari pada saat ini. Kuasanya sanggup menolong kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, persoalan berat apakah yang sedang saudara hadapi saat ini? Mungkin saudara merasa tidak mampu, mungkin orang lain yang saudara harapkan juga tidak mampu, atau ada orang yang saudara tahu mampu tetapi dia tidak mau menolong saudara. Biarpun perayaan Paskah sudah lewat, tetapi kuasa kebangkitan Kristus tidak pernah lewat, tidak pernah berlalu, tetap ada dan bisa kita andalkan. Dia mampu dan dia mau menolong kita. Tidak ada hal yang terlalu sepele sehingga dia tidak mau menolong. Tidak ada juga hal yang terlalu besar sampai dia tidak sanggup menolong. Mari kita membawakan kepada Tuhan segala pergumulan kita, kebutuhan kita, ketidakberdayaan kita. Percaya kepada kuasanya, taati apa yang diperintahkannya. Dia akan menolong kita, membuka jalan bagi kita, dan membuat kita berhasil. Amin.